Ya, dipasang sana. Dingin. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang sekali pagi hari ini kita dapat dipertemukan dalam acara Meet and Greet virtual bersama dengan Ibu Reni Febi dalam rangkaian acara Legal Expo. Acara Legal Expo 2021 ini diselenggarakan oleh alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia Angkatan 91 berkolaborasi dengan Irma Devita Learning Center atau for Good atau Bersama untuk Kebaikan FHUI 91 dalam rangka menuju reuni Mutiara FHUI 91. Ada 139 sesi dalam satu ini yang terdiri dari 48 kelas webinar, ada 39 kelas meet and greet, dan juga ada 52 sesi podcast, semuanya dibawakan oleh narasumber dari alumni FHUI. Jumlah total kontributor lebih dari 91 kontributor dari alumni FHUI 91. Legal Expo 2021 ini juga mengusung acara peluncuran buku yang berjudul Antologi Praktik dan Sektor yang ditulis oleh 24 alumni FHUI 91, serta juga memfasilitasi forum informasi beasiswa yang tentu saja dapat berguna bagi para pencari beasiswa ke luar negeri. Dan melalui Legal Expo 2021 ini, para peserta juga akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program mentoring dan juga magang di perusahaan-perusahaan di mana alumni. Sebut saja kesempatan untuk magang di Bank Indonesia, kemudian juga bisa di Bappenas, Indonesia Financial Group, ada juga ABNR Law Firm, ada juga Hermawan Junior, kemudian Denton HPRP Law Firm, Siregar Joyonegoro Law Firm, Siar Law Firm, BMDN Partners Law Firm, William Hendrik Law Firm, SA Partners Law Firm, Nartoyo Co Law Firm and Kurator, kemudian juga bisa ke kantor notaris Asoya Ratam, dan juga di ICSA atau Indonesia Corporate Secretary Association. Semoga acara Legal Expo 2021 ini bisa boost your career, advance your studies, and expand your network in the legal field and beyond. Dan seluruh peserta juga mudah-mudahan bisa nanti akan mendapatkan manfaat, dan juga untuk semua kontributor yang sudah berkontribusi nanti di acara ini bisa mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Baik, segera kita langsung mulai saja untuk meet and greet bersama dengan Ibu Reni Febi dan saya Farid Kurniawan yang akan memandu jalannya acara ini. Selamat pagi Ibu Reni. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sebelum kita mulai berbincang bersama dengan Ibu Reni, termasuk juga bagaimana waktu kuliah di FHUI ya di angkatan 91 dan juga kegiatannya selama kuliah seperti apa. Kemudian sekarang ini nih bisnis yang lagi digeluti oleh Ibu Reni itu apa. Tapi sebelumnya saya akan membacakan sedikit untuk profil dari Ibu Reni. Ibu Reni adalah alumni Fakultas Hukum UI Angkatan 91, semasa kuliah aktif dengan berbagai macam kegiatan, diantaranya adalah partisipan di ASEAN Law Student Conference di Singapura tahun 92, kemudian juga jadi fundraiser dari ASEAN Law Student Association di tahun 92 sampai dengan tahun 95, kemudian menjadi head komite seminar obligasi di WTC Indonesia tahun 92, dan juga jadi partisipan di ASEAN Law Student Conference di Kuala Lumpur tahun 93. Kemudian di tahun 98, Ibu Reni ini mulai usaha Reni Febi Jewelry, ini yang nanti akan kita bahas bersama, begitu ya, akan kita perbincangkan bersama. Kemudian di tahun 2004, Ibu Reni mendapatkan PUM Netherlands Senior Experts di tahun 2004 dan juga untuk ajang pemilihan Putri Indonesia. Kemudian di tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 menjadi treasurer di IWAPI. Kemudian di tahun 2012 mendesain Beauty 2012. Di tahun 2013 ini juga membuka pendopo Pustika. Ini adalah Rumah Perhiasan Indonesia di Jakarta. Di tahun 2013, di tahun yang sama 2013 sampai sekarang, ini Ibu Reni juga aktif menjadi staf ahli Kementerian Luar Negeri sebagai pembicara padu padan untuk Ibu Duta Besar yang akan bertugas ke luar negeri. 2015 merilis buku Icons of Jakarta, dan di tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 aktif di Dewan Kerajinan Nasional sebagai anggota bidang daya saing produk, dan sekarang juga aktif sebagai marketing director dari Paragon Internasional. Selain itu, Ibu Reni Febi ini juga mendapatkan banyak penghargaan, diantaranya adalah Women Icons of di tahun 2015, kemudian juga World Craft Council Award Excellence for Handicraft
di tahun 2014, Southeast Asia Program tahun 2014, kemudian Inacraft Awards tahun finalis juga di Lomba Wanita Wirausaha Mandiri dan juga Femina tahun 2013, kemudian mendapatkan Kartini Awards tahun 2011 sebagai perempuan inspiratif tahun 2011 dan juga usaha, kemudian juga meraih penghargaan Wanita Inspiratif Perempuan untuk Negeri ataupun di tahun 2009, dan juga Entrepreneur and Friendship Awards by Mutu Manikam Nusantara di tahun 2007, program Inspiring Women Metro TV tahun 2007. Baik, Ibu Reni, sebelum kita berbincang lebih lanjut terkait dengan kiprahnya Ibu Reni di bidang perhiasan ini ya, Tani, kita juga nanti akan tanya-tanya kira-kira waktu Ibu Reni kuliah di FAU itu seperti apa. Tapi sebelumnya kita akan simak dulu video yang berikut ini. Baik, itu dia tadi video singkat terkait dengan kiprah ini sewaktu masih aktif sebagai mahasiswa di FAUI Angkatan 91 ya. Ibu, sebelumnya boleh diceritain nggak Bu, gimana ceritanya awalnya Ibu bisa memilih untuk kuliah di FAUI? Iya, jadi sebenarnya saya cita-citanya mau masuk Oke. Fakultas Ekonomi waktu itu. Tapi ya alhamdulillah keterimanya di Fakultas Hukum. Ya, jadi akhirnya untuk dunia hukum, tetapi saya senang sih karena banyak sekali pengalaman yang saya dapat dari tahun 91 sampai tahun 95. Saya kuliah di Fakultas Oke. Hukum. Kemudian waktu Ibu kuliah, waktu itu tipe mahasiswa yang seperti apa? Bukan ada mahasiswa yang apa namanya ngejar nilai aja, yang apa namanya aktif berorganisasi. Kalau Ibu Reni termasuk tipe yang mana nih? Saya senang berorganisasi ya, karena Hmm. pada saat itu kan Asian Law Students waktu Iya. saya jadi baru didirikan sebetulnya. Dan sekarang saya lihat nih Asian Law Student sangat organisasi yang sangat bergengsi ya Iya. untuk Fakultas Hukum UI yang Oke. masih muda-muda. Itulah adalah ajang-ajang internasional buat mereka tetap Oke. berkarir. Nah, Kalau untuk yang paling Ibu ingat sampai sekarang apa, Bu? tentunya ya Asian Law Students, dan Asian Law pada Student. saat saya di sana, jadi yang kedua sampai ke ikut, dan setelah ke-6 itu kan kita lulus ya tahun 96. Jadi dan itu benar-benar banyak sekali memorinya dengan teman-teman seangkatan, bisa belajar bagaimana bernegosiasi. Kami juga bisa bertemu dengan teman-teman lawyers Iya, iya. se-ASEAN. Ya, karena kan waktu itu diadakannya di Singapura, kemudian di Kuala Lumpur, di Jakarta, dan cukup menarik. Pengalaman-pengalaman itu sangat berharga untuk saya dan menjadi bekal saya ketika saya lulus dari Fakultas Hukum UI. Oke, jadi manfaatnya Bu untuk berorganisasi pada saat kita kuliah ini apa sih Bu? Karena ini banyak nih adik-adik kita mahasiswa yang sedang menyaksikan meet and greet ini, mungkin ya sekarang ini kuliahnya hanya kuliah ke kampus, habis itu langsung balik aja gitu kan. Kalau Ibu Reni kan dulu aktif dengan berbagai macam kegiatan keorganisasian. Manfaatnya yang Ibu rasakan sekarang ini setelah Ibu terjun ke dunia profesional apa nih Bu? Banyak sekali ya, terutama pertama itu akan meningkatkan branding awareness buat diri kita sendiri. Yang kedua, kita juga menjadi percaya diri dengan kita banyak bertemu dengan teman-teman internasional. Dan yang terakhir yang cukup mengesankan adalah saya juga sebagai komite Triennial University Games di Hong Kong pada saat itu. Iya, jadi tahun berapa tuh Bu? Itu adalah olimpiade olahraga dari se-ASEAN, sepertinya seperti Asia ya, karena ada Jepang juga. Jadi di mana mahasiswa-mahasiswa itu melakukan olimpiade dan kami sebagai LO-nya.
Dan kita terpilih Oke. sebagai LO. Waktu itu kami membawa tim dari Universitas Indonesia untuk ke Hong Kong, dan kita yang melakukan membereskan apa kepentingan dari mahasiswa tersebut, sehingga UI, nama Baik. UI juga harus menang, ya kan, ada basketball, ada softball. Iya. Jadi buat saya itu menarik banget. Jadi banyak sekali Itu di pengalaman yang tahun saya dapat dari situ. 95, 96? Iya, 95, iya 95 95. ya, oke baik. Jadi penting banget nih pas waktu kita lagi kuliah begitu ya, Ibu ya, aktif di keorganisasian itu penting karena itu untuk menjalin networking, kemudian juga pengalaman, apalagi ketemu dengan orang-orang baru, ketemu dengan orang-orang yang mungkin nantinya akan menjadi partner kita pada saat kita masuk ke dunia profesional, gitu ya Bu ya? Iya, betul. Oke, itu salah satu kesimpulan nih untuk, adik-adik mahasiswa kalau misalnya lagi kuliah jangan malas untuk berorganisasi. Selain ngejar nilai, organisasi juga penting. Itu pesan dari Ibu Reni ya dalam diskusi di sesi pertama. Baik, langsung saja kita akan memulai, diskusi ataupun juga perbincangan terkait dengan bisnisnya Ibu Reni. Ibu Reni kan kuliahnya di bidang hukum, tapi sekarang bisnisnya adalah seputar perhiasan. Tapi sebelumnya kita akan simak dulu video yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kesediaannya untuk meresmikan pendapat Mustika Reni Febi. Pelan-pelan. Ya. Alhamdulillah.
Iya, itu dia tadi sekilas terkait dengan perjalanan bisnis yang sedang dijalankan oleh Ibu Reni Febi, yaitu Reni Febi Jewelry. Ini pertama kali didirikan atau dimulai usahanya dari tahun berapa, Ibu? Tahun 98. 98. Kenapa sih Ibu tertarik untuk bisnis di bidang perhiasan Ibu? Karena Ibu kan kuliah perhiasan lagi spesifik begitu. Ya, jadi sebetulnya saya itu lulus tahun 95 Mhm. dan saya saya lulus tahun 95 Iya. awal dan kemudian kan saya langsung menikah. Dan pada saat itu saya punya baby, saya punya anak. Kelihatannya setelah saya diskusi dengan suami dan keluarga, untuk pekerjaan lawyer sepertinya saya kurang cocok karena pada saat itu Mhm saya mhm. sudah punya anak kan. Nah, kebetulan saya itu memang darah sebagai entrepreneur lebih tinggi daripada darah untuk bekerja kantor rasakan. Nah, tapi Hmm. seiring dengan waktu saya mencoba untuk melakukan bisnis ini dari tahun 98. Ya, alhamdulillah sampai sekarang sudah hampir 23 tahun ya. 23 Ya, tahun yang dijalankan ini? Ya pastinya Mhm. ada naik turun, tetapi alhamdulillah ya kalau memang kita positive thinking dan tetap kerja keras ya, pasti semua jalan itu terbuka dan saya juga bangga dengan apa yang saya lakukan karena saya dan Mmm. kepada tim saya yang luar biasa yang men-support saya selama ini. Jadi saya happy dengan pekerjaan saya pada saat ini sekarang. Oke. Tapi nggak ini ya, apa namanya, ada keinginan untuk mendapatkan jabatan tertentu begitu ya, yang terkait dengan, ilmu yang sudah Ibu dapatkan di, kuliah dulu gitu? Sebetulnya sih, tetapi, Mhm mhm. kelihatannya waktunya itu kayaknya nggak cukup ya, gitu loh. Karena dunia saya sendiri juga udah cukup dengan penuh dengan warna ya pada saat ini. Oke. Mhm Iya. mhm. Oke. Nah, kalau untuk produk dari, Reni Febi Jewelry ini sendiri, apa saja produknya dan sekarang ini bagaimana pemasarannya? Apakah, hanya di Indonesia saja lingkupnya atau mungkin sekarang ini bahkan sudah ekspor ke luar Iya, negeri? jadi memang, saya karena saya, bisnis jewelry dan saya banyak dibantu dengan Kementerian, Perindustrian dan Perdagangan. Jadi saya memang selama 23 tahun ini saya sudah ekspor ke luar negeri. Jadi Mhm. memang rutin ke Malaysia saya rutin, Mmm. kemudian ke, Amerika, ke Eropa dan yang paling bagus yaitu ke Jepang juga saya setahun 2 kali, tentunya sebelum pandemi ya. Mhm Ke mhm. Jepang juga saya setahun 2 kali, yaitu saya mengikuti pameran International Jewelry of Tokyo dan pameran International Jewelry of Kobe. Kemudian di Hong Kong juga setahun 3 kali di International Jewelry of Hong Kong. Jadi memang kami memang punya banyak link ke sana Mhm. dan sudah banyak customer-customer yang ada di luar negeri. Ya alhamdulillah bisnis jewelry di Indonesia ini cukup eh, growth ya Mhm. dengan adanya supporting dari pemerintah. Oke. Spesifik dari perhiasan-perhiasan yang Ibu produksi ini di Reni Febi Jewelry ini sendiri apa nih Sebenarnya Bu begini, kekuatannya? kalau misalnya saya mulai bisnis dulu tahun 98 itu Mhm. kan trendingnya itu kan lebih ke emas kuning ya, lebih ke emas Mmm. kuning. Kemudian di tahun 2000-an jewelry itu berkembang lagi menjadi intricate, jadi lebih ke bulky design ya, bulky Mhm design. mhm. Kemudian berkembang lagi ada mutiara, ada gemstones dan juga yang lucunya lagi memang saya pada saat itu mempromotori bagaimana para petinggi-petinggi atau pejabat kita untuk mencintai produksi Indonesia gitu loh. Jadi Iya iya. sejarahnya memang unik ya karena pada saat itu saya memang pada saat itu kan tahun 2000-an itu kan Indonesia itu berkiblat kepada Italia ya untuk Mmm. jewelry karena memang dari segi teknologi dan dari segi desain itu Italia lebih bagus dan sangat terkenal di dunia. Tetapi bagaimana saya punya tantangan ya, tantangan saya adalah
bagaimana industri jewelry Indonesia ini bisa menjadi tuan rumah di luar negeri. Bantuan berkat dari bantuan pemerintah, kita ada exhibition di luar negeri, dan ternyata sekarang juga sudah dikenal jewelry Indonesia itu ternyata punya hasil yang baik dan memang patut untuk dipromot oleh kita. Baik, tadi kan Ibu juga sempat menyebutkan bahwa sudah ekspor ke luar negeri dan juga mengadakan pameran-pameran di beberapa negara mancanegara begitu. Kalau respons dari mereka begitu ya, ketika Ibu mengadakan pameran di sana ataupun juga sudah mengekspor produk-produk dari Reni Feby Jewelry sendiri, bagaimana respon dari orang-orang luar terhadap produk perhiasan dari Reni Feby Jewelry ini? Jadi saya punya pengalaman unik ya, Mas Farid. Saya sejak tahun 2002, saya itu diundang oleh salah satu petinggi Malaysia untuk datang ke Malaysia untuk melihat market di sana. Dan selama itu, jadi Indonesia ini kan sebenarnya UKM-nya cukup maju ya. Dan kita nih orangnya rajin gitu. Indonesia itu terkenal dengan rajin. Dan pada saat itu saya diundang ke sana, saya menawarkan perhiasan saya kepada beberapa VVIP di sana. Dan alhamdulillah saya punya customer yang levelnya tuh lebih tinggi ya. Jadi misalnya seperti Prime Minister di sana, istrinya, kemudian Vice Prime Minister, menteri-menteri, gubernur besar. Jadi istri sultan, dan menurut saya ini sih desain yang biasa gitu ya. Tetapi orang Malaysia itu ternyata juga sangat respect dan sangat bangga terhadap desain Indonesia. Jadi saya pada saat itu saya sebenarnya masih umur 30-an ya, 35. Saya datang ke sana, saya khusus diundang misalnya oleh istri sultan untuk hanya private exhibition hanya untuk kalangan mereka. Jadi itu yang saya rasakan benar-benar saya cukup tersanjung. Mungkin yang dikatakan ekspor itu mungkin bukan jumlah besar, tetapi karena ini kan saya menjual desain dan menjual sebuah hasil hasil karya kita anak bangsa. Bagaimana kita bisa mempersiu mereka, merayu mereka supaya mereka mencintai Indonesia gitu loh. Dan pada saat itu kan Malaysia juga lagi bagus sekali negaranya. Nah, disitulah saya pernah diajak untuk menjadi warga negara Malaysia untuk membuka factory di sana. Dan saya pun pernah roadshow dengan Menteri UKM di sana ke Shanghai sama Beijing. Dan saya dianggap sebagai warga negara Malaysia karena saking dekatnya saya dengan Malaysia pada saat itu. Ya itulah pengalaman yang cukup unik buat saya. Oke, luar biasa ya apresiasi mereka berarti terhadap karya dari Ibu Reni Feby ini. Nah, banyak orang yang sudah mengapresiasi karyanya Ibu Reni, bahkan tadi kayak petinggi-petinggi negara lain begitu ya. Kalau untuk penghargaan sendiri yang sudah didapatkan sejak Ibu membuka ataupun juga berusaha bisnis Reni Feby Jewelry sendiri ini apa, Bu? Penghargaan yang buat saya sangat menarik adalah ketika saya terpilih oleh Kementerian Wanita, itu adalah Women APEC Iconograph di Philippines pada tahun 2015 ya. Nah, masa 2015. Jadi itu memang pada saat itu saya disuratin oleh Ibu Menteri Wanita bahwa mereka sedang mencari UKM yang sedang berkembang, kemudian untuk bisa mewakili wanita inspiratif dari Indonesia. Nah, pada saat itu saya banyak wawancara. Nah, disitulah saya terpilih dan saya menjadi wakil Indonesia pada saat konferensi APEC di Filipina pada saat itu, bersama dengan wanita-wanita lain yang dari Asia Pasifik. Jadi itu menurut saya, kita waktu itu meeting, ketemu dengan Presiden Filipina, kemudian kita ketemu dengan beberapa menteri. Jadi memang buat saya itu, memang bisnis jewelry ini seperti UKM ya, maksudnya UKM, tapi ini yang membawa saya menjadi go internasional. Sebenarnya seperti apa yang saya lakukan pada saat saya kuliah. Sebenarnya waktu itu kan juga saya melakukan hal itu. Sebenarnya ini lebih pangsa lebih besar gitu ya. Jadi disitulah saya cukup cukup senang, dan artinya saya juga bangga bahwa saya bisa memberikan inspiratif masukan kepada wanita-wanita Indonesia supaya lebih inspiratif, dan ternyata kita bisa kok. Saya juga bukan jeweler, saya nggak pernah sekolah jewelry,
Saya hanya mendapatkan guru dari Belanda. Nah, dari situ saya belajar, ternyata semuanya bisa kok kita lakukan. Jadi untuk anak-anak muda, mahasiswa bisa kok semuanya kita pelajari. Asalkan mau buat belajar gitu ya, Bu ya? Betul, betul. Oke, baik. Ibu, ini ada beberapa yang sudah bergabung di Meet and Greet kali ini secara virtual. Untuk adik-adik mahasiswa yang mungkin juga ingin bertanya kepada Ibu Reni juga boleh silakan ditulis di chat room-nya begitu ya. Ada dari siapa nih? Zivora Siregar yang katanya Ibu Reni ini adalah sahabat saya yang sangat luar biasa prestasinya dan juga sangat menginspirasi dunia jewelry. Itu Bu, ada salah satu sahabatnya Ibu yang bergabung di virtual Meet and Greet kita kali ini. Kemudian juga ada yang mengatakan Ibu Reni is an inspiring person indeed gitu. Ini dari Wahyuni. Oke. Kemudian Hai, Ibu Duta juga Besar loh. Hai, Ibu Ibu Duta Besar. Ade, Ibu Oh, Ibu Kes, Ade, ya Ibu dari Duta Rusia Besar. loh. Oh, Ya, selamat pagi Ibu Ibu ini waktu juga Jakarta. hebat nih, lawyer. Kemudian ada lagi siapa nih Ibu? Saya Anissa dari UPN VJ, izin bertanya apakah untuk mulai berbisnis seperti Ibu harus belajar ilmu ekonomi atau desain? Untuk mempelajari semua materi tersebut, kira-kira Ibu biasanya belajarnya dari mana? Terima kasih Ibu. Ya, jadi gini, saya memang tidak belajar jewelry, ya. Saya juga nggak pernah belajar ekonomi. Tetapi saya waktu itu mencoba mencari tahu bagaimana sebuah UKM itu dapat supaya go global ataupun bisa maju. Jadi pada saat itu kedutaan Belanda itu mereka opening registration untuk dibantu oleh CSR dari namanya PUM. PUM itu adalah expert dari negara Eropa yang mereka adalah pensiunan dari BUMN-nya Eropa untuk membantu negara-negara jajahan Belanda. Nah, pada saat itu saya mencoba apply, saya cuma iseng aja bahwa saya bilang saya cuma punya pegawai dan mereka punya standar pegawainya 15 orang dan mereka punya income-nya segini, bisa segini. Jadi saya lakukan. Nah, pada saat itu saya dikirimkan oleh seorang desainer yaitu yang bernama Marike Baker. Dia tuh tinggal di New York. Dia adalah seorang desainer dari Tiffany & Co. Jadi memang dia adalah seorang jewelers dan sangat expert. Kalau memang adik-adik semua atau teman-teman dengar ada Tiffany & Co, dia adalah desainer Elsa dengan nama yaitu Elsa Peretti. Jadi ada artis namanya Elsa Peretti yang ada di Milan, itu yang dipakai untuk Tiffany & Co. Jadi sebenarnya desainernya adalah Marike Baker, tapi dia branding namanya ada Elsa Peretti. Ya, kalau kita lihat ini ada yang gambar love yang miring tuh, nah itu adalah dia desainernya. Dan dia dikirimkan oleh Belanda ke saya, ke factory selama 3 bulan untuk melatih karyawan-karyawan saya. Melatih, kemudian sebenarnya kita buat adik-adik semua, sebenarnya kita bisa kok meng-apply karena banyak sekali kedutaan-kedutaan Eropa, ya Amerika semuanya itu mereka membuka CSR untuk membantu kita gitu loh. Kalau kita banyak sekali informasi, kemudian saya diajarkan bagaimana membuat jewelry, bagaimana saya punya quality control, bagaimana saya bisa mengetahui tren-tren fashion yang ada di luar negeri ketika summer, ketika autumn, gitu ya, atau winter. Jadi disitulah saya banyak belajar. Nah, setelah saya dilatih dengan mereka, saya pun berangkat ke Belanda untuk ikut training. Nah, setelah itu saya sudah pameran ke Milan, ke Vicenza Urbo, adalah pameran jewelry yang cukup bergengsi di Italia, kemudian ke Switzerland. Jadi alhamdulillah, jadi saya jadi lebih banyak mengerti. Nah, kalau belajar ekonomi sebenarnya nggak perlu, tapi waktu itu karena saya tidak punya ilmu sama sekali tentang membuat perusahaan, saya waktu itu punya personal coach, jadi saya ikut saya punya coach yang bisa mengatur bisnis saya supaya helikopter view. Jadi kalau waktu itu saya UKM hanya pegawai 1, 2, 3, kepala saya jadi pusing karena saya juga di situ harus jadi marketing, saya harus jadi finance accounting, saya harus jadi semuanya ya, Bu. Ya, nah tetapi dengan adanya bisnis, dengan adanya coaching yang melatih tim saya untuk bisa mengerjakan SOP atau mengerjakan KPI, sehingga bisnis saya tuh alhamdulillah bisa helikopter view dan saya bisa tenang-tenang, bisa jadi pegawai saya udah bisa jalan sendiri. Jadi ya alhamdulillah nanti bagi teman-teman yang atau anak-anak mahasiswa yang ingin belajar bagaimana merunning sebuah perusahaan, ya boleh nanti bisa WA saya akan memberikan
bagaimana trik-triknya untuk menjadi suatu wanita inspiratif. Baik, Ibu kemudian tadi juga sempat di video yang sebelumnya ditayangkan begitu ya, ada Ibu mendirikan sebuah pendopo begitu ya. Ini bisa diceritakan Bu itu sebenarnya tempat apa dan kenapa Ibu akhirnya punya ide untuk mendirikan itu? Iya, ya. Jadi pendapa pustika itu kan artinya pendopo tuh rumah, pustika tuh Mhm, batu-batuan. Jadi mhm, karena saya merasa bahwa sudah banyak sekali customer-customer saya, klien-klien saya yang bertanya, di mana sih lokasi jewelry-nya? Karena selama ini kan saya nggak punya tempat gitu ya. mhm, Nah, akhirnya saya memberanikan diri untuk, dan itu juga salah satu dream saya bahwa saya ingin membuat sebuah rumah perhiasan agar misalnya tamu saya dari Malaysia atau dari luar negeri, mereka datang mau tahu bagaimana sih workshop, bagaimana jewelry Indonesia. Nah, disitulah saya mencoba untuk mendirikan pada tahun 2010. mhm, 2010 ya, alhamdulillah waktu itu diresmikan oleh sahabat-sahabat dan ibu-ibu yang saya hormati. mhm, Mereka datang, Ibu Yusuf Kala juga waktu itu hadir. iya, Nah, mereka sangat mendukung dan mensupport apa yang saya lakukan. Karena saya berharap bukan hanya pembeli atau klien yang datang, tetapi saya juga memberikan edukasi kepada beberapa provinsi-provinsi, karena kan saya juga tahun 2014 sampai 2019 saya sebagai pengurus Dekranas Indonesia, mmm, jadi Dewan Kerajinan Nasional. Nah, nasional, disitulah saya banyak memberikan pelatihan-pelatihan terhadap ibu-ibu gubernur ya, ketua Dekranasda yang ada di Indonesia untuk melatih tentang perhiasan ataupun bukan perhiasan, tetapi apa saja, bisa batik, bisa songket, mmm, itu kearifan lokal ya. Jadi artinya iya, iya, bisa segala macam apa yang bisa kita create di daerah tersebut, semoga daerah itu bisa menjadi sebuah trendsetter atau daerah pariwisata, mereka bisa mengeksploitasi daerahnya masing-masing. Gitu. luar biasa kiprahnya Ibu Reni Febi ini. Nah, kemudian juga tadi sempat di video ditayangkan bahwa Ibu juga sudah merilis, buku yang berjudul The Icons of Jakarta. Bisa diceritakan Bu tentang buku ini karena tadi sepertinya ada tokoh-tokoh penting yang hadir di peluncuran buku ini ya? Ya, jadi gini, buku Icons of Jakarta itu sebenarnya itu adalah prakarsa Ibu Iriana Jokowi ketika beliau Mmm, menjadi gubernur. iya, Jadi waktu itu saya diajak meeting dengan beliau untuk membuat sebuah Icons of Jakarta. Jadi kalau kita tahu kan Jakarta itu kan hanya seputar dengan Monas, mmm, Bajai gitu ya. Nah, ternyata dari keputusan Pergub ya itu mengatakan bahwa tahun 2017 itu 2016 itu bahwa Icons of Jakarta itu bukan hanya itu, tetapi misalnya kayak seperti bunga bungur. Kalau kita mmm, lihat ada bunga bungur, kemudian ada melati gambir, mmm, ada kemudian jadi banyak sekali icons-icons yang bisa diangkat untuk membawa Jakarta. Karena kalau kita tahu Jakarta ini kan sekarang sedang membangun dan mereka iya, juga ingin saya diminta untuk membuat sebuah perhiasan yang perhiasan itu memang membawa Jakarta gitu loh. Nah, disitulah mhm, kita membuat sebuah buku karena buku itu menjadi hadiah untuk tamu-tamu negara yang akan hadir ke Indonesia gitu loh. Jadi pada saat itu saya dapat sponsor dari Bank DKI, saya mhm, diminta untuk mengkreasi sebuah perhiasan yang memang ada hubungannya dengan Pergub di Kementerian di Gubernur DKI Jakarta. Nah, mmm. ketika Ibu Iriana menjadi gubernur, bukunya jadi, beliau menjadi Ibu Presiden. Nah, Nah, jadi sekalian diresmikan dengan Ibu Presiden dan alhamdulillah buku itu menjadi sebuah oleh-oleh ya untuk iya, pada pejabat-pejabat negara yang datang ke Istana Negara. Jadi saya cukup senang sih sebenarnya mmm, apa yang saya lakukan itu sebenarnya bukan sesuatu, tetapi ya ada penghargaan terhadap itu. Jadi oke kalau luar bukan kita biasa. siapa lagi yang mengangkat gitu kan? Setuju Nah, setuju setuju Ibu. inilah tanggung jawab kita sebagai wanita Indonesia. Baik, kalau, bisa ditarik kesimpulan dari obrolan di sesi kita yang sekarang ini nih bersama dengan Ibu Reni Febi terkait dengan bisnis yang dijalani adalah, tidak pernah bosan, tidak pernah capek buat belajar, selalu ada ilmu dari manapun yang bisa kita serap, apalagi kalau misalnya kita menjalankan sesuatu sesuai dengan passion kita, apa yang kita senangi, itu nantinya insya Allah bisa lancar begitu ya Bu ya, dan juga termasuk juga tetap menjaga relasi dengan, kolega-kolega kita, biar usaha kita juga bisa berjalan dengan lancar. Begitu ya Bu ya? Iya, betul.
Baik, sebelum kita mulai sesi berikutnya, saya juga mengingatkan untuk para peserta meet and greet secara virtual ini ada dari mahasiswa ataupun juga rekan-rekan dari FAUI 91. Kalau misalnya ingin bertanya juga boleh silakan ditulis di chat room kita ya. Dan sebelum kita mulai ke sesi berikutnya, kita akan simak dulu video yang berikut ini. Sekarang saya berada di Esdan Mall, tepatnya di toko Indonesia yang bernama Arsy. Sekarang tim Inafest berada di Lulu Hypermart untuk melihat produk-produk Indonesia yang dijual di sana. From Jakarta, which area? I don't know the actual name, but it's from Indonesia. Lulu Hypermart merupakan jaringan waralaba terbesar di wilayah Middle East. Segi arsitekturnya sangat eksotik dan juga berbau Mediterania. Inafest berdiri pada tahun Desember 2013. Yang pertama diadakan di Indonesia atas prakarsa yaitu dengan nama Baik, itu dia tadi salah satu kiprah dari perjalanan bisnisnya Ibu Reni Febi, yaitu terkait dengan Inafest. Inafest yang Middle East ini tadi kayaknya seru banget ya, jalan-jalannya kemana, kemudian juga kegiatan-kegiatannya. Bisa diceritakan Ibu terkait dengan kegiatan Inafest Middle East tadi yang ada di video? Ibu Reni? Iya. Sepertinya freeze videonya Ibu Reni. Untuk Anda, para peserta meet and greet secara karena sesinya Ibu Reni ini nanti berlangsung sampai dengan jam 10:20 kurang lebihnya ya. Sudah banyak sekali sepertinya pertanyaan yang masuk ke chat room kami. Ibu Reni Febi, mungkin bisa kembali kita terkoneksi. Baik. Koneksi dengan Ibu Reni Febi ya, yang sepertinya bersama dengan kami di sini. Tadi mana sebentar ya, coba saya cek dulu chat room-nya. Saya fans desainnya Ibu Reni, ini dari Selfie Samsul. Ibu Selfie Samsul, selamat pagi Ibu. Kemudian juga ada Vera, ini nanti bertanya, nanti akan coba saya. Kemudian ini ada yang berkomentar lagi, keren desainnya dari Mbak Reni, ini dari Sakura Yuki. Wah, ini jangan-jangan Ibu Dubes ya, Ibu Dubes Jepang mungkin ya, atau mungkin ada hubungannya juga dengan kedutaan Jepang. Kemudian ada siapa lagi ini yang memberikan juga banyak. Terima kasih Ibu atas jawabannya, ini dari Azizatun yang tadi sempat bertanya ya, yang juga sudah dijawab oleh Ibu Reni. Kemudian ada siapa ini, Catherine Grace yang menyampaikan pernyataannya adalah sukses terus untuk Ibu Reni. Kemudian ada dari Ibu Widya, adalah Ibu Reni memang inspiratif sejak kuliah dan tangguh, sukses terus ya Bu, gitu. Kemudian ada siapa lagi ini? Ternyata banyak sekali yang sudah
berkirim chat sambil kita menunggu koneksi dengan Ibu Reni ya. Ibu Reni semoga cepat bergabung kembali bersama dengan kami di Meet and Greet kita kali ini. Ada dari Jack Nicholson yang katanya great and amazing Reni. Wah, bergabung sama dengan kami? Iya, masih di mute Ibu? Oke. Audionya masih di mute. Baik. Saya baca-baca dulu. Nah, kalau boleh saya mau nah, komentar sebentar Ibu, ini Bu Reninya sudah bergabung kembali. Bu Reninya udah masuk ya? Udah. Oke, Ibu Reni, tadi terkait okay. dengan Inafest Middle East, kemana aja Ibu? Ya, jadi tadi waktu saya diundang, kemudian saya mendirikan sebuah organisasi yang bernama Inafest, yaitu Indonesian Festival. Jadi Indonesian Festival ini sebenarnya kita sudah roadshow ke Middle East sama ke Eropa. Jadi karena para duta besar, pada istri dan bapak duta besarnya juga ingin membuatkan program untuk kami tergabung, mungkin ada beberapa UKM yang ada di Indonesia. Kemudian kami ke Kuwait, kemudian ke Qatar, dan itu juga supporting dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian kita fashion show di sana yang menarik sekali waktu kami diundang ke Kuwait, yaitu kami diundang oleh istri Sultanate of Kuwait, kita dengan ibu-ibu Kuwaiti di sana, dan itu kita bayangkan kami di benar-benar dipersiapkan acara yang sangat profesional oleh istri Syekh di sana, dan alhamdulillah dan barangnya semuanya habis terborong. Jadi kita ini memang bisnisnya unik ya. Jadi sambil create sebuah barang, kita jualan ke ibu-ibu VVIP, terus barangnya laku, terus pulangnya jalan-jalan. Jadi ya kerjaan saya sebenarnya sih lebih begitu ya. Jadi nggak terlalu stres juga sih. Oke. Baik, Bu, ini ada banyak sekali yang sudah memberikan komentar, kemudian juga tadi ada yang bertanya, ini dari Nurul Quran, katanya sukses dan sehat terus untuk Ibu Reni. Ini dari anak-anak Nurul Quran, Rosliani Ruslan. Iya. Kemudian juga ini ada lagi sukses terus untuk Ibu Reni. Ini anak asuh saya loh. Oh, anak asuhnya Ibu Reni. Oke. Iya. Halo, adik-adik dari Nurul Quran yang ada di Cijeruk Bogor. Mereka adalah para hafidoh ya. Para hafidoh, jadi mereka menghafal Quran, Mas Farid. Oke, ya, luar biasa. Anak-anak yang inspiratif. Ya, terima kasih ya sudah hadir ya. Luar biasa. Ibu, kemudian ada dari Anggun Puspitasari. Ini bertanya, Ibu, sekarang pemasaran dari bisnis jewelry-nya ini ada di mana saja? Apakah ada strategi dalam meningkatkan bisnis jewelry Ibu? Ya, tentunya ada. Karena kan kita mempunyai branding. Nah, sementara kita kan melakukan di sosial media maupun di galeri saya di Pendapa Pustika. Nah, selain kalau dulu kan sebelum pandemi kan saya selalu roadshow ya, roadshow luar negeri, karena sebenarnya kan market itu sudah terbentuk. Ketika saya sudah punya klien di negara-negara yang akan saya kunjungi, kan kita sebenarnya bisa berkontak dengan mereka. Tetapi karena pandemi, jadi kelihatannya kita juga belum bisa, dan saya belum bisa ke sana, mereka juga belum bisa ketemu. Jadi memang semua sekarang terpending karena situasi pandemi. Jadi tapi alhamdulillah untuk market di Indonesia juga masih bagus. Oke. Nah, kalau pukulan dari pandemi COVID ini sendiri, Bu, terhadap dunia bisnis jewelry sendiri seperti apa, Bu? Ya, jadi kelihatannya lebih dipakai sebagai kebutuhan fashion ya. Ketika saya meng-create sebuah perhiasan, saya menjadi beauty consultant sebenarnya. Beauty consultant itu bukannya orang hanya make up, tetapi dengan memakai jewelry, sebagian orang juga merasa bahwa jewelry ini membuat cantik gitu ya. Apalagi wanita kan bersamaan related dengan kecantikan. Nah, tapi sekarang kebutuhan. Jadi sekarang lebih ke kesehatan dan juga kebutuhan. Tapi untuk orang menikah kan nggak ada kan. Jadi sekarang saya alhamdulillah sudah ada second generation. Jadi putri saya yang pertama juga sekarang mulai untuk membantu legacy untuk bisnis jewelry saya. Jadi dia juga mulai, tapi dengan market milenial. Jadi kalau saya mungkin lebih marketnya lebih ke ibu-ibu gitu ya. Nah, putri saya sekarang dia sudah mulai mengenerate legacy dari apa yang saya lakukan sebelumnya. Tapi marketnya milenial.
Luar biasa. Jadi ada apa namanya ya, turunannya begitu ya. Ya, Oke, Ibu, tadi kita kalau kembali ke terkait dengan Inafest, misinya dari Inafest sendiri apa, Bu? brings Indonesian UKM to the world. Jadi Hmm. sebenarnya membawa SMI kita, small medium industry kita untuk ke luar negeri ya. Jadi Iya. banyak sekali sebenarnya gini, pemerintah juga punya program atau punya punya budget untuk membawa SMI. Tapi kan SMI kita juga banyak sekali kan. Iya. Jadi saya sebagai swasta, waktu itu saya menggait dengan salah satu direktur dari Bank BNI Syariah, yang mereka sampai bilang, Bu Reni mau kemana aja, nanti saya tinggal support. Nah, jadi saya Iya. tinggal mikir mau kemana ya, gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi saya tinggal membuka link dengan ibu-ibu duta besar atau dengan duta besar untuk meng-create sebuah program, karena kan para duta besar ataupun ibu duta besar kan mereka punya target untuk Iya. ekspor ya, atau untuk import, kita mengekspor produk ke luar negeri, ke negara tersebut. Jadi saya sangat diterima dengan lapang dada untuk pergi ke sana, karena saya otomatis kan membantu programnya para duta besar kan, Iya, iya, supaya iya. mereka bisa memperkenalkan produk-produk Indonesia di Baik. negara-negara tersebut. Ini bisnis yang Ibu jalani sudah puluhan tahun berjalan, tentunya juga pasti tadi ya ada naik turunnya dan lain sebagainya. Kalau untuk kegiatan sosial yang dijalankan, Ibu apa saja yang sudah dijalankan dan akan terus dijalankan? Ya, jadi sejak pandemi ya, saya sekarang banyak membantu. Salah satu ini ada Nurul Quran 4, ya kan? Ini anak-anak asuh saya. Halo adik-adik Nurul Quran. Ya, mereka dari berbagai daerah, ada pesantrennya di Cijeruk Bogor. Jadi saya ingin sekali memajukan mereka, meskipun mereka kegiatannya hanya menghafal Quran dan belajar agama, tetapi saya juga ingin memotivasi mereka sebagai adik-adik yang nanti menjadi wanita inspiratif. Jadi mereka bisa combine antara kehidupan mempelajari dunia agama dan juga dengan dunia realitas sesungguhnya, bahwa wanita juga harus punya sesuatu keahlian ya untuk bekal mereka nanti ke depan. Nah, inilah sosial saya ya, saya sangat ingin mereka juga menjadi anak yang maju, nanti somehow juga mereka bisa keluar negeri menuntut ilmu Oke. untuk berguna nusa dan bangsa. Baik, luar biasa. Jadi salah satu pesan dari Ibu Reni ini adalah kalau misalnya kita sudah sukses dalam suatu usaha, jangan juga melupakan kegiatan sosial begitu ya Bu ya, karena itu juga penting, apalagi membantu sesama kita yang membutuhkan. Baik, sepertinya waktunya sudah hampir mepet ke menit-menit akhir nih Bu untuk meet and greet kita bersama dengan Ibu Reni Febi. Terima kasih untuk Anda semuanya peserta dari meet and greet ini, termasuk juga ibu-ibu duta besar ya yang sudah hadir secara virtual begitu kan dalam acara meet and greet ini. Maaf kalau misalnya tidak bisa terbaca semuanya untuk chat yang masuk di acara kali ini. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ketemu di suasana yang lebih menyenangkan, dan juga mungkin waktunya kurang ya Bu ya, bisa kita perpanjang lagi mungkin nanti kita menggelar sesi berikutnya bersama dengan Ibu Reni Febi. Baik Ibu, terakhir apa yang ingin disampaikan kepada adik-adik mahasiswa kita yang sedang menyaksikan acara meet and greet kita kali ini? Ya, untuk adik-adik mahasiswa yang berada dimanapun, saya berpesan bahwa tetaplah berjuang, tetap konsisten dengan cita-cita kita, agar ilmu yang kita dapatkan ataupun kita lakukan itu semuanya kan ada manfaat dan ada pahalanya. Jadi apalagi kita sebagai wanita kan dikodratkan sebagai tidak bisa melebihi dari laki-laki ya. Jadi kita harus menjadi inspiratif untuk lingkungan kita dan membantu di lingkungan kita dan menjadi orang yang bermanfaat. Jadi apapun itu, sekecil apapun yang kita lakukan pasti itu ada manfaatnya. Ya, semoga adik-adik semua bisa menjadi sukses, bisa go internasional, kemudian juga bisa melakukan bisnis-bisnis yang baik untuk kedepannya. Baik, terima kasih Ibu Reni sudah berbagi pengalaman, berbagi cerita bersama dengan kita di sini di acara Meet and Greet dalam rangkaian acara Legal Expo 2021. Terima kasih juga untuk semua peserta yang sudah hadir dan juga sudah menyampaikan pertanyaannya. Mohon maaf sekali lagi kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan ataupun juga ungkapan-ungkapan ataupun juga pujian-pujian untuk Ibu Reni tidak semuanya bisa terbaca karena memang waktunya terbatas. Saya Farid Kuryawan sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ketemu lagi dalam suasana yang lebih menyenangkan. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber dan moderator. Semoga diskusi hari ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua yang hadir dalam kelas hari ini. Untuk materi dan absensi, jangan lupa cek di kolom chat. Kami masih ada kelas-kelas dengan topik menarik lainnya yang bisa teman-teman ikuti. Legal Expo 2021 adalah kesempatan terbaik untuk boost your career, advance your studies, and expand your network in the legal field and beyond. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Reni. Terima kasih Mbak Panitia. Mas Panitia semuanya terima kasih. Terima kasih teman-teman yang udah hadir semua. Terima kasih Pak Farid dan Ibu Reni atas Baik, partisipasinya. saya izin live ya Bu. Ya. Oke, terima kasih Saya semuanya. mohon izin mengakhiri kelas ya Bu. Assalamualaikum.